9 bendesa adat seprovinsi Bali menyampaikan berbagai kegelisahan dan opini mereka terhadap perkembangan Bali dalam bahasa Bali. Hal itu terungkap dalam kompetisi Wimbekara atau Lomba Pidarta Bahasa Bali para bendesa di Art Center Denpasar. Pilih hajeng 9 bendesa adat yang mewakili masing-masing kabupaten kota seprovinsi Bali ini tampak bersemangat dan berapi-api untuk menyampaikan berbagai kegelisahan mereka terkait berbagai permasalahan Bali dan sejumlah solusi yang mereka tawarkan. Para bendesa ini memanfaatkan dengan baik momen Lomba Pidato Berbahasa Bali, serangkaian Bulan Bahasa Bali Provinsi Bali tahun 2020 untuk mengkritisi sejumlah kebijakan, sekaligus juga mengapresiasi program Gubernur Bali dalam rangka melindungi adat dan budaya Bali melalui program Nangun Satkerti Loka Bali. Semua opini tersebut disampaikan dengan baik dalam bahasa Bali yang dikombinasikan dengan gestur dan intonasi suara yang sedemikian rupa, sehingga membuat pidato para bendesa sangat membumi, namun terasa sangat kekinian. Isi dari pidato pun cukup menarik dengan wawasan yang cukup luas terkait seni dan budaya Bali serta perkembangan zaman di era digital. Materi yang dipidatokan cukup menarik banyak minat penonton, bahkan dari kalangan milenial, anak-anak sekolah. Menurut Profesor Nyoman Suarga, selaku Ketua Lembaga Bahasa Aksara dan Sastra Bali Provinsi Bali, dari segi penguasaan materi, peserta sudah cukup bagus, namun perlu ditingkatkan, khususnya untuk unga-ungu dan bahasa Madya yang masih rancu. Hal tersebut tidak menjadi permasalahan dan wajar karena bahasa merupakan keterampilan yang berproses. Hal ini harus terus dilatih. Pihaknya mengapresiasi para bendesa adat yang sudah penuh semangat untuk tampil meski tidak mendapat pembinaan terlebih dahulu. Ditambahkan, lomba merupakan ajang evaluasi terhadap pelatihan-pelatihan yang telah diberikan kepada peserta. Hal ini perlu menjadi catatan bagi panitia untuk penyelenggaraan di tahun berikutnya. Peserta agar diberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum digelar lomba. Bahasa itu kan sebuah keterampilan, jadi berbahasa itu sesuatu yang keterampilan yang berproses. Oleh karena itu memang dari segi bahasa hingga anggah bahasa utawi tertibak bahasa ini memang perlu ditingkatkan. Nah, seperti tadi misalnya kita mendengar di sana sini ada antara bahasa Madya, bahasa Pare dan bahasa Singgih, ya, ada Singgih itu masih rancu, tetapi sekali lagi saya tetap mengapresiasi semangat komitmen para juru bendesa adat yang mewakili Selatan kabupaten kota yang sangat suportif penuh dengan komitmen untuk ikut di dalam berpartisipasi di dalam bulan bahasa ini. Ya, kemudian ada beberapa hal juga yang memang lomba-lomba seperti ini kan kita tidak ada pembinaan ke masyarakat. Logikanya adalah kalau kita melakukan lomba semestinya didahului oleh pembinaan. Jadi lomba itu sebenarnya adalah bentuk evaluasi dari sebuah pembinaan. Itu logika. Nah, karena kita tidak pernah melakukan pembinaan apapun selama ini ke masyarakat atau kurang kita melakukan pembinaan seperti misalnya kepada bendesa adat. Nah, ini kan sudah syukur sekali. Para peserta dinilai oleh 3 orang juri. Kriteria penilaian diantaranya penampilan, pengolahan tema, penguasaan materi, bahasa dan amanat. Tema pidato adalah jujur jiwa paripurna, malarapan untuk bulan bahasa Bali. Setiap peserta diberi kesempatan untuk berpidato selama 10-12 menit. Riasa dan Indrawan.